Kalian pernah mikir nggak sih, Roblox itu sebenarnya apa? Soalnya buat jutaan orang, ini tuh bukan cuma game biasa. Ini tempat ngumpul, kanvas buat berkreasi, dan bahkan bisa jadi sumber duit. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas perjalanannya. Dari yang tadinya buat senang-senang doang, sampai bisa jadi ladang cuan. Yuk, kita mulai. Jadi, pertanyaannya simple. Roblox itu apa sih? Apa cuma kumpulan game? Atau semacam media sosial buat anak-anak? Atau jangan-jangan ini tuh udah jadi semacam ekonomi baru? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Malah cukup rumit. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat dulu seberapa gila luasnya dunia game di Roblox. Terus, kita intip beberapa game yang paling hits, termasuk nih genre horor yang lagi naik daun banget. Nah, abis itu, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana caranya berburu Robux dan jadi sultan di Roblox? Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tapi ini penting banget buat dipahami. Roblox itu bukan satu game. Catat ya, bukan satu game. Anggap aja ini sebuah platform raksasa, sebuah semesta yang isinya jutaan game atau pengalaman yang dibuat oleh pemainnya sendiri. Nah, ini fondasi dari semua yang akan kita bahas. Dan variasinya? Wah, jangan ditanya, gila banget. Di satu tempat yang sama, kalian bisa aja lagi perang tembak-tembakan pakai tank, terus pindah ke game lain buat parkur loncat-loncatan nantang gravitasi. Bosen? Bisa santai-santai main peran di kafe atau malah jadi detektif mecahin misteri pembunuhan. Intinya, apapun selera game kalian, kemungkinan besar ada di Roblox. Nah, biar lebih kebayang, yuk kita tur singkat ke beberapa game paling populer. Dari sini kita bakal lihat betapa beda-bedanya pengalaman yang bisa kalian dapetin di Roblox. Buat yang suka adu tembak, nih ada Poly Battle. Ini bukan game FPS biasa loh, grafisnya keren tapi enteng, dan yang paling seru, kalian bisa naikin macam-macam kendaraan. Mau bawa tank? Bisa. Mau terbang pakai helikopter tempur? Bisa juga. Pokoknya siap-siap buat perang besar-besaran. Beda lagi sama yang ini, Brookhaven. Ini salah satu raksaksanya Roblox. Konsepnya simpel, simulasi kehidupan. Di sini kalian bisa gaul, punya rumah sendiri, beli mobil keren, ya pokoknya ngejalanin kehidupan kedua versi digital. Ini nih sisi sosial Roblox yang bikin banyak orang betah. Kalian suka game yang bikin suuzon sama temen sendiri, kayak Among Us? Nah, coba deh Murder Mystery 2. Aturannya gampang, ada satu pembunuh, satu polisi, sisanya orang biasa. Misinya, kalau bukan pembunuh, ya bertahan hidup sambil cari tahu siapa pelakunya. Tegang banget, asli. Terus, tentu aja kita nggak bisa ngelewatin Adopt Me. Ini game yang super duper populer. Fokusnya itu adopsi dan ngerawat hewan-hewan peliharaan yang lucu-lucu banget. Sambil ngurusin pet, kalian bisa bangun rumah impian, dan tentunya ngobrol sama pemain lain. Dunianya warna-warni dan, ya, gemesin banget. Oke, dari yang lucu-lucu tadi, sekarang kita ganti suasana. Coba matiin lampu sebentar karena kita mau masuk ke sisi paling gelap dari Roblox. Percaya atau enggak? Salah satu genre yang paling populer dan tumbuhnya paling cepat di sini itu horor. Aneh kan? Jutaan pemain sengaja datang ke sini cuma buat ditakut-takutin. Peringatan kayak yang kalian lihat sekarang ini dari game namanya Smile. Dan ini bukan basa-basi. Ini beneran. Inilah inti dari game horor di Roblox. Sebuah pengalaman yang emang dirancang buat ngetes nyali tanpa ampun. Para developernya emang niat banget bikin kalian kaget sampai loncat dari kursi. Dan yang bikin makin seru, kebanyakan game horor ini tuh multiplayer. Jadi, bayangin deh, kalian lari-larian dikejar monster di Either Corners bareng temen-temen. Atau nyasar bareng di lorong-lorong aneh The True Backrooms. Tiap game punya cara nakutinnya sendiri. Tapi setidaknya, kalian nggak sendirian. Oke, kita udah lihat kan serunya main game di Roblox. Dari yang aksi sampai yang bikin merinding. Tapi, gimana kalau main game itu bukan lagi sekedar hobi? Nah, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung ekonomi Roblox, di mana batas antara main dan cari duit itu jadi tipis banget. Semuanya, berputar di sekitar satu hal ini, Robux. Ini adalah mata uang virtual yang jadi mesin penggerak seluruh ekosistem Roblox. Punya Robux berarti kalian bisa beli apa aja. Mulai dari baju keren buat avatar, sampai akses ke fitur-fitur spesial di dalam game. Dan disinilah pola pikir pemain mulai bergeser. Buat banyak banget pemain, tujuannya bukan lagi cuma buat seneng-seneng atau namatin game. Tujuan utamanya sekarang adalah ngumpulin Robux sebanyak-banyaknya. Jadi, perburuan pun dimulai. Terus, gimana caranya?
Nah, di bagian terakhir ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita bakal lihat beberapa cara paling populer yang dipakai para pemain buat mengubah waktu main mereka jadi Robux. Inilah dia jalan ninja buat jadi taipan Roblox. Salah satu cara yang paling terkenal itu lewat game kayak Please Donate. Konsepnya asli jenius banget. Jadi kalian bikin item digital kecil-kecilan, bisa baju atau game pass, terus kalian buka lapak atau stand di dalam game. Nanti pemain lain yang lebih kaya, yang sering disebut Sultan, bisa datang dan donasi dengan cara beli item kalian itu. Simple banget kan? Cuma beberapa langkah dan kalian udah siap nerima Robux. Tapi ya jelas nggak cukup cuma diam di stand. Ada seninya tersendiri, seni meminta-minta. Kalimat kayak gini, "Bang, bagi robek dong," itu udah jadi pemandangan biasa. Jadi, makin kreatif kalian narik perhatian para sultan, makin besar juga kesempatan dapat donasi. Intinya sih ada banyak jalan buat dapat Robux. Ada cara yang gampang kayak di Please Donate, usahanya kecil tapi ya hasilnya untung-untungan. Terus ada level di atasnya, kayak game Fish It. Di sini kalian bisa ninggalin karakter kalian mancing sendiri, atau istilahnya AFK, away from keyboard, buat dapetin ikan langka yang bisa dijual. Usahanya lumayan, tapi hasilnya lebih stabil. Nah, di puncak piramida ada jadi developer game. Ini usahanya super gede, tapi potensi hasilnya, wah, bisa dibilang nggak ada batasnya. Semua ini akhirnya ngebawa kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Roblox itu udah bikin batas antara main dan kerja, antara hiburan dan ekonomi, jadi kabur banget. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat dipikirin. Di dunia di mana main game bisa jadi sumber penghasilan, apa sih arti gamer yang sebenarnya di zaman sekarang?